Baiklah, pertanyaan nomor satu itu tentang pengertian ekonomi internasional dan apa pentingnya belajar ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi secara internasional atau dalam ruang lingkup eh, global atau antar negara, yang dimana cakupannya itu membahas tentang perdagangan internasional atau antar negara, tentang keuangan atau moneter internasional dan organisasi serta kerjasama internasional. Dan apa pentingnya belajar ilmu ekonomi internasional? Kita bisa lihat dari kondisi yang terjadi pada saat ini, yang dimana kita telah masuk era globalisasi atau era global, yang dimana ditandai dengan uh, semakin terbukanya pasar gitu. Terbukanya pasar dan juga semakin meningkatnya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain, dan juga meningkatkannya persaingan antar negara dalam produktivitas. Nah, dari konsekuensi globalisasi tadi itu maka sangat diperlukan adanya mempelajari ilmu ekonomi internasional ini, karena dengan ilmu ekonomi internasional kita dapat menjadikan sebagai dasar atau landasan untuk menyikapi konsekuensi dari globalisasi tadi. Baik kita bisa menjadikan dasar kebijakan untuk membuat kebijakan, dan juga kita bisa dapat mengukur negara kita, kemampuan suatu negara kita terhadap negara lain gitu. Baiklah, selanjutnya itu pandangan perdagangan menurut merkantilisme, David Ricardo, dan juga Adam Smith. Yang pertama menurut merkantilisme. Sebelumnya, merkantilisme itu adalah paham yang lahir di Eropa, khususnya Eropa Barat, pada abad 16 sampai 18. Di mana di merkantilisme itu ada 3 pemahaman terkait perdagangan. Yang pertama, menurut merkantilisme, sumber pendapatan negara itu berasal dari surplus perdagangan atau keuntungan dari kegiatan ekspor dan impor. Yang dimana keuntungan atau surplusnya tadi itu dialihkan dalam bentuk penerimaan logam mulia. Jadi ketika suatu negara melakukan kegiatan perdagangan, itu keuntungan dari perdagangan itu akan dialihkan dalam bentuk penerimaan logam mulia emas atau perak dari negara lain. Yang kedua, menurut merkantilisme itu kemakmuran suatu negara itu diukur dengan banyaknya logam mulia di suatu negara tersebut. Yang ketiga, itu merkantilisme itu berupaya untuk mendorong kegiatan ekspor dan juga untuk mengurangi bahkan membatasi kegiatan impor. Ini ditujukan untuk mendapatkan surplus perdagangan, yang dimana tujuan utamanya itu untuk menumpuk logam mulia. Dan teori ini banyak dikritik oleh para ahli karena ada banyak kekurangan. Dan selanjutnya itu teori Adam Smith. Teori Adam Smith ini berlandaskan dengan asumsi klasik, yaitu yang pertama, asumsinya negara yang berdagang itu hanya dua negara atau perdagangan hanya antar dua negara. Yang kedua, faktor produksi teknologi itu dianggap tetap, dan tidak transportasi diabaikan. Yang ketiga, itu mobilitas produksi, distribusi pendapatan dianggap tetap, dan perdagangan dilakukan secara barter. Nah, menurut Adam Smith tentang perdagangan, kemakmuran suatu negara itu diukur dengan GDP, yang dimana perdagangan internasional ini memberikan sumbangan terhadap GDP tersebut. Dan yang seperti yang kita ketahui, Adam Smith ini adalah tokoh ekonomi liberal, di mana di sini berarti dalam pemahamannya itu dalam perdagangan atau ekonomi itu intervensi pemerintah harus dikurangi, bahkan tidak ada, untuk menciptakan perdagangan bebas. Nah, dengan adanya perdagangan bebas tentunya akan meningkatkan persaingan antar negara. Dengan persaingan ini akan menciptakan spesialisasi kerja. Nah, spesialisasi ini didasarkan pada keunggulan absolut atau keunggulan mutlak. Jadi suatu negara itu akan berdagang
sesuai dengan spesialisasinya gitu. Ya, negara yang dapat memproduksi suatu komoditas dengan harga yang lebih rendah, dia akan mempunyai keunggulan mutlak atau keunggulan absolut. Jadi dia dapat mengekspor barang tersebut gitu. Dan kemudian dari teori David Ricardo, dari teori David Ricardo itu masih menggunakan asumsi klasik sama dengan teori Adam Smith tadi, tapi di dalam pemahamannya tentang perdagangan ini, dia itu menjawab pertanyaan dari kelemahan teori keunggulan absolut, yang dimana ketika di antara kedua negara tersebut ada satu negara mempunyai kedua-duanya keunggulan absolut terhadap satu komoditas, dan satu negara lain tidak mempunyai keunggulan absolut. Kalau dijelaskan dengan teori Adam Smith tadi, tentunya perdagangan tidak akan terjadi. Nah, di sini itu David Ricardo akan perdagangan itu masih tetap bisa terjadi, karena perdagangan itu komoditasnya itu, keunggulan komparatifnya itu berasalkan dari biaya relatif atau produktivitas kerja yang besar, tenaga kerja yang besar gitu. Jadi jika suatu negara mempunyai harga yang relatif terhadap satu komoditi dari negara lain, jadi dia bisa melakukan perdagangan gitu. Jadi negara yang mempunyai harga relatif yang lebih rendah terhadap komoditas, dia akan melakukan ekspor terhadap komoditas tersebut, dan komoditas yang mempunyai harga yang relatif lebih tinggi atau tidak mempunyai keunggulan komparatif, dia akan mengimpor barang tersebut dari negara lain. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kedua itu udah pertanyaan tentang teori perdagangan menurut Hexer-Ohlin, yang dimana teori ini itu mengkritisi teori sebelumnya, yaitu teori yang dikemukakan oleh David Ricardo, yaitu teori komparatif. Di mana sebelumnya di teori komparatif ini dijelaskan adanya perbedaan harga relatif, yang mana harga relatif itu disebabkan adanya perbedaan produktivitas. Nah, di sini muncul pertanyaan, itu apa penyebab dari adanya perbedaan produktivitas di tiap negara gitu. Jadi di teori Hexer-Ohlin ini dijawab bahwa perbedaan produktivitas itu terjadi karena adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi atau faktor endowment yang dimiliki di tiap negara. Jadi selanjutnya perbedaan faktor produksi yang dimiliki ini itu akan menyebabkan perbedaan harga barang yang diproduksi di tiap negara. Jadi negara yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak atau dia akan dapat memproduksi barang dengan harga yang murah, dan dia akan berspesialisasi di barang tersebut, dan dia akan ekspor gitu. Dan negara yang memiliki faktor produksi yang langka itu dia akan menyebabkan harga produksinya itu akan lebih mahal, makanya dia itu tidak akan berspesialisasi di barang tersebut, dan dia akan mengimpor barang tersebut. Baiklah, selanjutnya apa keuntungan perdagangan internasional dalam kondisi peningkatan biaya produksi? Itu berawal dari adanya perbedaan harga relatif, perbedaan harga relatif terhadap satu komoditas di suatu negara. Nah, ketika suatu komoditas mempunyai harga yang relatif lebih rendah daripada negara lain, itu akan membuat negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif terhadap suatu komoditas. Nah, ketika negara mempunyai keunggulan komparatif terhadap suatu komoditas, itu akan mendorong suatu negara melakukan spesialisasi terhadap barang yang memiliki keunggulan komparatif tersebut. Nah, ketika spesialisasi tersebut dilakukan, itu produksi barang akan ditingkatkan. Produksi barang akan lebih banyak daripada yang dikonsumsi di dalam negeri. Nah, dengan peningkatan peningkatan produksi tersebut tentunya akan meningkatkan biaya produksi. Nah, produksi yang banyak tadi atau yang ditingkatkan itu tujuannya untuk ditukarkan sebagian ke negara lain untuk memperoleh komoditi yang tidak unggul. Kan di awal tadi negara
memiliki komoditas yang unggul dan tidak unggul tuh. Yang tidak unggul tuh harga relatifnya lebih tinggi gitu dari negara lain. Nah, negara yang mempunyai komoditas eh, yang harga relatifnya lebih tinggi atau tidak unggul itu akan mengimpornya dari negara lain gitu yang mempunyai harga relatif yang lebih rendah. Nah, satu negara yang mempunyai harga relatif lebih rendah itu akan mengekspor barangnya ke luar negeri gitu. Nah, ketika spesialisasi terus dilakukan, sampai itu akan menciptakan equilibrium atau keseimbangan di harga relatif antara setiap komoditas di antar negara tadi, dua negara tadi, itu akan mencapai titik keseimbangan gitu, menutupi kerugian yang harga relatif yang tinggi di suatu negara tadi. Nah, ketika keseimbang itu terjadi, itu akan mendapatkan keuntungan oleh negara karena negara dapat mengadakan konsumsi yang lebih besar dan dapat mencapai kesejahteraan. Kita ilustrasikan dengan kurva. Itu yang pertama, itu dari negara satu. Kita misalkan ini adalah kurva kemungkinan produksi di dalam suatu negara gitu. Yang misalkan dia itu keunggulan komparatifnya itu di X, di titik X atau di barang X gitu, di komoditi X. Dan dia tidak unggul di barang Y, komoditas Y. Jadi dia memproduksi barang lebih banyak di komoditasnya itu 130. Dia banyak di titik di komoditas X. Jadi karena dia memproduksi lebih banyak, dia itu akan ditukarkan 60 unit ke negara lain. Berarti dia akan berkurang dari 130 ke 70. Dia akan berkurang ke sini gitu kan. Jadi itu 60 ditukarkan ke negara lain. Negara yang akan melakukan perdagangan. Nah, dan negara satu ini juga akan mengimpor 60 barang dari negara lain. Sehingga barang Y itu akan meningkat 60 gitu. Jadi dia saling tukar menukar. Dia menukarkan X ke negara lain dan dia akan mendapatkan Y dari negara lain. Dan ini kurva dari negara 2, yang dimana ini adalah saling berhubungan ketika negara Y itu padat, negara 2 itu padat modal, yang dimana dia itu lebih unggul di komoditas Y gitu, harga relatifnya lebih rendah di komoditas Y. Jadi dia menukarkan 60 komoditas Y-nya sehingga akan berkurang dari 120 ke 60, dan dia akan mendapatkan tukarannya itu dari negara X, dari negara satu yaitu komoditas X, sehingga dia akan bertambah dari 40 ke 100. Jadi dia saling tukar menukar. Jadi keuntungannya itu ya, dari sini dapat kita simpulkan bahwa negara dapat mendapatkan konsumsi kedua barang yang dengan harga yang relatif yang lebih rendah gitu, sehingga dia akan mencapai kesejahteraan. Selanjutnya itu pertanyaan keempat A, pertambahan faktor produksi dari waktu ke waktu. Nah, pertambahan faktor produksi itu artinya adanya pertambahan antara kapital atau labor gitu di suatu negara tersebut dalam perdagangan. Nah, di sini kita akan membagi dua, itu ada pertambahan yang seimbang antara kedua faktor produksi dan yang tidak seimbang. Yang pertama kita akan bahas tentang yang balance growth atau pertambahannya itu seimbang, pertumbuhannya itu seimbang. Nah, kita misalkan di sini ini adalah kurva kemungkinan produksi mula-mula atau awal gitu. Yang awalnya itu di kapital itu 70 atau komoditas Y atau padat modal, dan pada padat labor di X itu 140. Jadi kemudian terdapat pertambahan atau peningkatan labor
dan kapital gitu, 2 kali lipat. Nah, dengan pertambahan faktor produksi modal dan labor dan kapital ini, itu akan meningkatkan produksi 2 kali lipat juga. Itu dari awalnya 140, itu akan meningkat 2 kali lipat, yaitu menjadi 280. Dan begitu juga dengan kapital, dari 70 akan meningkat 2 kali lipat, yaitu 140. Jadi kesimpulannya, ketika suatu faktor produksi itu mengalami pertumbuhan yang sama antara kapital dan labor, itu produksinya juga akan meningkat 2 kali lipat gitu, akan sama gitu dengan sebelumnya gitu. Dan selanjutnya itu kita lihat dari yang tidak seimbang gitu, pertumbuhan yang tidak seimbang. Misalkan yang pertama, ini produksi mula-mulanya, kemungkinan produksi mula-mula itu 70 di Y, 140 di X. Jadi kita misalkan di sini yang meningkat 2 kali lipat itu adalah labor, atau di sini padat karyanya, yaitu di X, yang meningkat di X, sedangkan di kapital tidak meningkat 2 kali lipat. Tidak meningkat 2 kali lipat. Jadi ketika hanya salah satu yang meningkat gitu, misalkan labor, kan di sini labor. Jadi peningkatannya itu tidak kurang sedikit dari 2 kali lipat. Kalau tadi kalau seimbang antara keduanya itu 140, itu akan naik menjadi 280. Tapi kalau hanya satu yang meningkat, yaitu labor, itu dia meningkat 2 kali lipat tapi kurang sedikit gitu, yaitu 275. Sedangkan pada bagian kapital itu hanya meningkat sedikit, dari 70 ke 80 gitu. Itu misalkan yang labor meningkat. Kita misalkan lagi yang di sini yang meningkat 2 kali lipat itu adalah kapital. Yang meningkat itu adalah kapital, sedangkan labor tidak gitu. Jadi kalau misalkan kapital yang meningkat, itu akan membuat kapital di Y itu, komoditas Y itu akan meningkat 2 kali lipat, tapi kurang sedikit dari 2 kali lipat, yaitu 130. Kalau dia seimbang tadi kan 140. Jadi kalau dia hanya satu faktor produksi yang meningkat, dia hanya bertambah 130 gitu, dari 70 ke 170. Dan pada X atau di labornya itu hanya meningkat sedikit, 150 ke 150. Baiklah, selanjutnya itu pertanyaan 4B, pertambahan tenaga kerja dalam teorema Rybinski. Jadi dalam teorema Rybinski ini dijelaskan itu peningkatan faktor produksi hanya dari sisi labornya, atau artinya padat karyanya. Jadi kita misalkan di sini awal mula kemungkinan produksinya itu 70 dan 140. 140 di X atau padat karya, dan di 70-nya itu di kapital. Nah, menurut Rybinski itu awal produksi itu dari titik B, yaitu di X-nya 130 dan Y-nya itu 20. Nah, setelah terjadi peningkatan labor, itu seperti tadi, itu akan meningkatkan X itu dari 140 ke 275. Tapi dia itu tidak sampai 2 kali lipat, kurang sedikit, yaitu 275 gitu. Jadi kemudian menurut Rybinski itu ketika ada pertambahan labor atau pertumbuhan labor, itu akan meningkatkan produksi dari B ke titik B ke titik M, dari B ke M gitu. Jadi yang mula-mula produksinya itu 130 di X, itu akan meningkat 270 di X gitu.
Berarti dengan bertambahnya atau bertumbuhnya labor itu akan juga meningkatkan produksi di titik X gitu. Sedangkan kalau di kapital dengan bertambahnya labor itu akan mengurangkan di kapital gitu. Akan mengurangkan di kapital itu dari 20 ke 10 tuh. Jadi kesimpulannya, menurut Ribinski, ketika adanya pertumbuhan faktor produksi yaitu labor, hanya labor gitu, itu akan meningkatkan faktor produksi di sisi labor, sedangkan di sisi kapital itu akan menurun. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 5, itu segitiga perdagangan pada negara kecil akibat pertumbuhan faktor produksi. Jadi kita langsung saja ilustrasikan dengan kurva. Di sini telah ada kurva kemungkinan faktor produksi mula-mula, yaitu di 70 Y dan 130 X. 130 X. Nah, menurut teori Ribinski tadi, itu produksi dimulai di titik B. Titik B berarti 130. 130. Dan di sini akan dilakukan perdagangan. Perdagangan, yaitu menukarkan X untuk mendapatkan Y. Di sini akan ditukarkan 60X untuk mendapatkan 60Y. Jadi untuk mendapatkan 60Y itu ditukarkan 60X, berarti 130 dikurang 60 menjadi 70. Dan setelah kita menukarkan X, kita akan mendapatkan Y yaitu 60Y. Maka Y kita akan bertambah dari 20 menjadi 80. 20 ditambah 60. Nah, di sini sudah terlihat ini kurva perdagangan segitiga perdagangan. Itu di sini. Ini sebelum segitiga perdagangan sebelum adanya pertumbuhan faktor produksi. Dan kemudian terjadi pertumbuhan faktor produksi, itu di labor. Nah, yang awalnya di titik B, produksi di titik B, itu meningkat atau berpindah ke titik M setelah adanya pertumbuhan faktor produksi, itu di labor. Jadi akan meningkat dari 130X ke 270X. Tetapi di titik Y itu akan mengalami penurunan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Itu dari 20 menjadi 10. Nah, di sini juga akan dilakukan perdagangan setelah terjadi pertumbuhan faktor produksi. Itu dengan menukarkan X untuk mendapatkan Y. Berarti di sini ditukarkan 150X untuk mendapatkan 150Y. Jadi, untuk mendapatkan 150Y itu ditukarkan 150X. Berarti dari 270 dikurang 150 atau ditukarkan 150 itu akan menjadi 120. Dikurangkan kan, ditukar. Maka kita akan mendapatkan 150Y. Berarti dari 10 itu ditambah 150 menjadi 160. Maka di sini sudah dapat kita saksikan atau kita lihat ini kurva segitiga perdagangan setelah adanya pertumbuhan faktor produksi.